Halo Breakers, selamat datang di channel Break the Jisoo, di mana channel ini akan membahas tentang tokusatsu, anime, dan superhero. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakalan membahas atau mereview Machine Sentai Cremager episode 3. Nah, sebelumnya kita minta maaf karena channel ini memang baru ya, jadi kita nge-skip episode 0, 1, dan 2. Jadi kita mohon maaf sebelumnya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita let's go. Diawali dengan akting dari Shiguru dalam memerankan sebuah film. Di sini diperlihatkan aktingnya benar-benar keren, keren. Bak aktor sungguhan. Ya, jadi ini aktor memerankan karakter sebagai aktor sebuah film. Ironi. Tapi di sini dibilang dia terkena cedera saat memainkan perannya. Tapi si Shiguru tidak mempedulikannya dan tetap melanjutkan aktingnya. Shiguru bilang dia ingin melakukan semuanya dengan keren. Karena itulah kesabaran seorang pria katanya. Ya, ini yang patut kita contoh dari sisi guru ini ya. Laki yang tetap bersikeras, tidak peduli apapun. Ya, sampai membuat anggota Cremager lain ini seperti merasa mereka mempunyai sebuah ace atau kartu as ya. Ya, tapi Tametomo si Machine Sentai Cremager yang kuning ya, yang Kirame Yellow. Ya, gitulah. Dia bilang kalau dia tuh ace-nya. Setelah kegagalan 2 episode lalu ya, bangsa Yodon kembali mengirim monster ke bumi. Ya, bangsa Yodon ini adalah villain dari Cremager ini ya. Nah, mereka ini mengirim monster ke bumi yang bernama Manriki Jamenshi. Kekuatannya yaitu menempelkan catok kepada orang-orang ya. Lalu seperti dieratkan sehingga orang-orang yang terkena catok ini merasa sakit kepala yang sangat teramat sakit ya. Ya, di saat penyerangan ini Cremager datang menghalang mereka. Nah, si Sena Kirame Green ini berusaha untuk mengendalikan tuas catoknya agar orang lain bebas dari catok Jamenshi itu. Ya, dan berhasil, oke. Nah, selanjutnya si guru pun mencoba untuk menyerang. Tapi si guru ini ditipu sama Jamenshi ya, dibilang, "Hei, itu apa? Nah, setelah si guru lengah, akhirnya si guru ini terkena catoknya Jamenshi ini. Nah, setelah dicatok, Jamenshi ini kabur. Sampainya di markas, Sayo bilang kalau catoknya ini seperti menyatu dengan tengkorak si guru. Jadi kalau dipaksa dilepas bakal bahaya banget. Nah, kru-kru Cremager ini berusaha melepaskan catoknya dengan tidak membahayakan si guru. Di sini entah mengapa aku merasa kayak gak konsisten aja gitu loh dengan teorinya Sayo tadi. Karena tadi kan Sayo bilang kalau dipaksa dilepas bakal bahaya, dan ini malah mencoba ngelepas ya. Itu yang menurut saya agak gak konsisten ya. Ya, tapi Sayo pergi duluan karena masih ada tugas di rumah sakit tempatnya bekerja. Kemudian Juru si Kirame Red bilang ke si guru kalau di teman-temannya gak perlu terlihat kalem atau sinis gitulah. Tapi malah digeram sama si guru. Ya, kembali ke pembuatan filmnya si guru. Pembuatan film ini sudah tidak bisa ditunda lah ya. Si guru tetap melanjutkan aktingnya, walau beberapa adegan seperti ditunda atau dipotong begitu. Nah, tapi si guru ini malah bersikeras melanjutkan aktingnya, bahkan sampai meminta direkturnya untuk mengubah bagian ceritanya. Bersikeras banget jadi laki. Dia mengira dengan adanya catok ini bakal menambah kerennya film tersebut. Sampai cut adegan selanjutnya, si guru sampai berkeringat basah kuyup. Si guru pun setelah syutingnya dia kembali ke ruangan pribadinya ya, dan sakitnya dah cukup, aduh sakit ya kurang lebih gitulah. Dia mengerang kesakitan ya gara-gara catoknya ini. Selama ini ternyata dia tuh menahan sakitnya karena catoknya yang menempel di kepalanya itu sakit banget rasanya kayaknya. Nah, kemudian Juru, Sena, dan Tametomo yang sembunyi di ruangan pribadinya. Si guru bilang gak sakit kok. Dia malah bertanya balik, sakit itu apa?
ya tentu saja disangkal oleh mereka bertiga. Walau sakit itu pasti ada batasnya lah. Setelah itu, beberapa saat kemudian, Jamenchi kembali menyerang warga-warga dan Kiramager diminta untuk menghadangnya. Juru meminta Shiguru tidak usah memaksakan diri lah ya, dan menyerahkan kepada anggota lain. Ya iyalah, Shiguru gak mau. Dia tetap bersikeras pergi. Setelah di pertarungan, kondisi Shiguru benar-benar tidak menguntungkan. Ya karena kondisi catoknya itu membuat dia benar-benar sakit lah. Jadi ya membuka celah untuk Jamenchi untuk menyerang Shiguru. Tametomo, ya si Kirame Yellow, bilang ke Juru, ya tugas ketua adalah memperbaiki keadaan. Jadi ya akhirnya setelah Tametomo disangkal oleh si kristal yang biru ya, kristalnya si Shiguru, Juru pun mendapat ide yaitu untuk membuat Shiguru tetap terlihat keren. Berdasarkan saran dari kristalnya Shiguru yang biru tadi, Juru pun bertindak sama seperti aktor lain saat syuting film di saat sebelumnya, yaitu untuk mempercayakan semuanya ke rekan-rekan Shiguru. Shiguru awalnya kaget lah dengan 3 juru, namun akhirnya menerimanya karena ya gitulah, hatinya telah luluh. Juru dan yang lain pun mencoba merebut tuas catok di kepala Jamenchi itu, sampai di Kirame Buster ya. Akhirnya tuasnya copot dari kepala Jamenchi. Akhirnya Jamenchi dan 4 Kiramager itu rebutan tuas. Nah, di tengah-tengah pertarungan perebutan tuas tersebut, monster raksasa yang dari bangsa Yodon ini datang mengacau, yang bernama Manriki Seruga kalau nggak salah. Ya bayangin aja, 4 lawan 2, tapi yang 2 pakai raksasa. Ya jelas kelempar lah 4 Kiramager ini. Namun Juru dengan sigap memanggil Kirame Stone yang lain untuk bala bantuan. Nah ini ketua banget ini. 5 masin yang dipanggil tadi ngebantu Kiramager merebut tuasnya. Dan ya berhasil dengan ya meski dengan usaha keras mereka. Catok di kepala Shiguru pun akhirnya bisa dilepas. Shiguru kemudian berubah dan mengajak duel Jamenchi dan ya menang mutlak. Ya masih ada raksasanya sih. Awalnya Kiramager gatai. Ya gatai terpisah yang seperti di episode 2 yang lalu, seperti Land Mage dan Sky Mage. Namun ya tak cukup kuat. Namun si Juru mendapatkan ide, ya Kirame King. Juru menggambar apa yang ada dalam pikirannya dan menyatukan semua 5 mesin dan membentuk Kirame Jin, ya penggabungan 5 mesin. Nah singkat cerita, raksasa itu berhasil dikalahkan dengan jurus terakhirnya yaitu Kirame Dynamic. Jurus terakhir dari 5 mesin dan 5 Kiramager. Mantap lah jurusnya kalau gua ngira ya. Setelah pertarungan, si guru ini kayak ngiklan gitu loh. Dia kayak bilang dia bertemu dengan orang-orang hebat dan dia bisa menunjukkan sikap lembutnya yang tak pernah dia tunjukkan. Ya akhirnya 4 anggota yang lain mengerjai si guru. Ya di akhir episode dikatakan kalau Juru ini adalah pemimpin yang baik dan bisa mengeluarkan sifat lembut anggotanya. Nah segitu saja review dari episode 3 dari Masin Sentai Kiramager. Terima kasih yang udah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Break the Chiso. Silakan kalian berkomentar mengenai pendapat Masin Sentai Kiramager. Dan ditunggu ya video-video menarik lainnya di channel ini. Bye Breakers!